Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, seperti kerbau dicocok hidung ini kayaknya. Ya, sahabat sekalian, saya sedang di markas Sarang, tempat bercokol jubir-jubir muda Anies Muhaimin Amin. Yang bikin shock saya karena ternyata ada yang masih SMA. Ada yang mau berumah tangga, beda lagi ya. Oke. Mulai ini ya. Coba ini. Kalau ini udah kita pernah undang nih. Siapa ini namanya? Koh Eka, Bang. Pakai Koh Agus Supriyadi siapa? Eka Agus, Bang. Eka Agus Supriyadi. Pakai koh lagi ya kan? Eka Agus Oke, Supriyadi. Eka Agus Supriyadi. Ya. Kalau sehari-hari selain jubir Amin apa? Ketua Umum Relawan Milenial Smel ABW. Oke, Milenial Anies luar Baswedan dan biasa ya. Caimin. Saya lupa bikin judul tapi lumayan sudah ditonton 244 orang ini. Wah, Masya Tapi Allah. judulnya belum ada. Mudah-mudahan mereka mengikutin ya walaupun judulnya belum ada. Kemudian berikutnya, ini si cantik ini ya, si cantik dari Gua Hantu ya. Ini siapa ini Wulan ya? Ya, halo, aku Wulan. Juga pernah kita undang ya. Betul. Ini juga cantik. Halo teman-teman, Bang ya. Refli, nama aku Rifka Faiza, aku sehari-hari mahasiswa Mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah ya. Oh. Kalau Wulan sudah selesai tadi ya, Wulan. Aku udah selesai. Aku Dari tahun mana? Nggak apa-apa, 2022. promosi Aku kampusmu. Dari Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Oke, itu universitas yang ketika reformasi luar biasa ya perjuangannya. Karena konon dimulai dari demo di kampus itu juga. Ini yang agak cerai sedikit nih ya. Cerewet. Begitu ada Anies langsung dia lonjak-lonjak senang gitu ya. Dan yang paling hebat tuh waktu di KPU. Gitu ya. Anies Muhaimin, rupanya nggak nyambung deh yang dengan yang lainnya. Itu karena capek, Bang. Oh, Udah oke. dari rangkaian acara awal sampai akhir tuh aku mimpin yel-yel itu udah agak capek. Oke. Gitu. Halo. Oke. Keren, Cadas. Cadas. Satukan Indonesia. Oke. Tolong lihat kamera ya. Jangan lihat kemana-mana. Ini siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abror, dulu jadi Abang Jakarta tahun Oke. 2019 sampai Pantes 2022. agak percaya diri nih kayaknya. Ini agak Pantun dulu, pantun. Ini playboy. Apa pantunnya? Pantun. Iya, pantun apa? Kalau ada sumber di ladang, Iya. bolehlah kita menumpang mandi. Iya. Supaya perubahan menang, Iya. ayo kita berkolaborasi. Wah, luar biasa. Itu pantun yang pasti sudah persiapkan jauh-jauh hari. Dari 2019, tapi semangatnya dari masih sama. 2019. Itu juga yang jadi ini. Oke. Jadi background ini Bang, semangat dari teman-teman muda. Iya, nantilah ditanyain Oh, ya iya, kan. siap. Kenalan dulu. Jadi Abror sehari-hari sebagai apa? Sekarang lagi entrepreneur, ada beberapa Oke. unit usaha. Oh, terus- banyak duitnya berarti. Amin. Udah kawin belum? Belum, Bang. Belum ya. Mau Hati-hati doain. ini. Oh, jadi ini single semua ya? Nggak ada yang double ya? Udah. Oh, ini double ini. Ini pura-pura Halo, cool sahabat begini. cerdas. Ya. Siapa nama? Nama saya John Tario, biasa dipanggil Siapa Rio. nama? John? John Tario. Oh, John Tario. Iya, biasa dipanggil Rio. Dari biasanya di Host Center Indonesia. Oke. Afgannya Center Indonesia nih, Bang. Oh, gitu. Ini agak mirip-mirip Afgan sih. Kacamatanya mirip. Ya. Kacamatanya aja ya. Terlalu sadis caramu ya kan? Keren, cadas. Oke. Ini belakangnya ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Azril Gifari, biasa dipanggil Azril. Sehari-hari sekarang masih pelajar di salah satu SMA Jakarta Barat. Oke, SMA 65 ya? Yes, SMA 65. Saya sebutkan aja itu dekat rumah saya soalnya. Azril. Ini kok bisa udah ubanan begini nih? Karena keturunan. Oh, bukan karena ganjaris, bukan ya? Oh, dia tiba-tiba ganjaris lagi Tetap ya. Anies dong. Ayo dong, move forward. Siapa ini? Halo para keren cadas, Oke. nama aku Muhammad Kemal Feral Muklisin, biasa dipanggil Kemal. Ya. Aku dari sama kayak Adril, aku dari SMA Negeri 65 Jakarta. Oh, sama 65 juga. Keren, Iya, Om, sama. keren ya 65. Jangan-jangan Iya dong. frekuensi RH channel tuh masuk ke sana jangan-jangan. Ya. Karena jaraknya cuma 700 meter soalnya dari rumah saya. Dekat. Oke. Nih, saya sama yang entrepreneur dulu ya, maupun paling dekat. Siap. Pertanyaannya sama ya, sebagai jubir, Ya. apa yang telah Anda lakukan dan apa yang akan Anda lakukan dan menurut Anda mengapa Anda direkrut sebagai jubir Amin? Karena jubir Amin kan berarti kan kepercayaan ya, trust ya. Refli Harun jubir juga, tapi
jubir tua. Tapi ini jua juga, jubir muda. Atau jumut dia. Jubir muda. Yang penting semangatnya Bang Refli kan masih muda. Oke, coba. Ya. Karena Anda jubir, selesaikan 3 pertanyaan tersebut dalam 3 menit. Oke, Coba. ini timernya mana nih? Nah, saya tanya. Ya, pertama sebenarnya proses ini sudah cukup lama Bang. Kami di teman-teman muda, kita semua udah coba membangun tadi yang semangat kolaborasi untuk memenangkan Amin itu sebenarnya sudah cukup lama melalui gerakan pemuda namanya Ubah Bareng. Nah, abang-abang semua keren cadas semua boleh dicek Ubah Bareng Instagramnya. Kita coba cari ruang kreatif seperti apa yang bisa kita warnai dari pemuda untuk proses politik khususnya pemilu 2024. Oke, itu alasan ya. Itu alasannya. Terus kemudian produk-produk dari Ubah Bareng ini bisa dicek juga, ada Desak Anies, Lepet Imin, dan kegiatan-kegiatan pemuda lainnya. Itu semangat kita yang coba kita jaga. Kemudian ada proses jadi jubir, itu ya alhamdulillah kita dapat kesempatan. Pasti yang kita lakukan pertama adalah ya benar-benar memahami rekam jejak, terus kemudian visi misi, itu udah jadi pembelajaran kita, alhamdulillah dapat proses yang sangat baik. Dan yang ketiga ya kita coba mengartikulasikan rekam jejak, semangat perubahan ini ke teman-teman sebaya, terus juga lewat forum-forum akademik, lewat kerja-kerja kreatif, dan yang paling penting lewat sosial media. Oke, sejauh Itu 3 ini menit gak tuh Bang? udah cukup lah. Sejauh ini panggung jubir apa saja yang sudah dilakoni? Iya, kemarin 2 kali di TV One, Oke. di acara pagi TV One itu Oke. ngebahas tentang IKN. Oke. Terus yang kedua ngebahas tentang debat capres dan cawapres yang Oke. kontroversial, katanya mau Ya. dikurangi dan seterusnya. Ya. Kita akhirnya menyampaikan ide, gagasan, juga sebagai jubir, sebagai perspektif aku pemuda. Ya alhamdulillah so far cukup baik, responnya cukup Kan baik. bukan TV One aja, media sosial kan juga main. Of course, sosial media, Ya, apalagi? Instagram, terus sebelumnya di IDN Times, Oke. sebelumnya juga ada di mana lagi ya? Metro juga pernah, gitu, Oke. dan forum-forum lain. Nah, yang paling penting sebenarnya kan bukan platformnya ya, Bang. ya, Ente tapi usia berapa sekarang? sekarang 26, 26, tamatan? UGM Visipol. Oh, oke, Jurusannya- pantas saja pinter ngomong dia ya kan? Karena saya 26 tuh sudah playboy. Bukan sudah pinter. Nah, kita ke perempuan dulu ya. Oke, siapa nama tadi lupa? Saya nggak. Tifa. Rifka. Oh, Rifka. Rifka. Rizka. Rifka. Oh, Rifka. Itu benar Rifka. Rifka. Yes. Sama, tadi kan menyimak pertanyaannya. Tolong dielaborasi dalam 3 menit. Oke, untuk yang sudah aku lakukan saat ini mensosialisasikan visi dan misi dari pasangan Amin melalui Instagram dan TikTok, dan responnya cukup positif ya, walaupun ada aja gitu yang negatif-negatif. Cuma so far memang engagementnya tuh cukup tinggi sih ketika aku hit tentang pasangan Amin ini gitu. Terus kalau untuk kedepannya aku lagi nyusun program layanan konseling mental health gratis. Oke. Lalu aku rasa aku dipilih karena belum ada yang membicarakan tentang kesehatan mental dari jubir muda ini sendiri. Self mental. Mental health. Oh, mental health. Oke. Kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu kalau menurut WHO bagian dari HAM, makanya kenapa Loh, harus kamu dilindungi. jurusan apa di UIN? Psikologi. Psikologi. Oh, Psikologi. no wonder. Oke. betul. Semester berapa tadi? Semester 7 lagi nyusun skripsi. Oke. Good. Kita Thank you Om. Oke. Allahu Akbar. Begitu saya dipanggil Om, tua banget saya. Bangke itu ya. Oke, bangke maksudnya bangke ya. Nah, ini ya yang sudah tidak lagi sendirian ya kan. Oke, pertanyaan yang sama, jawaban dengan cepat dan cerdas. Oke, halo sahabat cadas ya. Bang, Ya. keren cadas. Yang saya lakuin untuk Anies sebenarnya saya itu lebih ke keresahan sih saat ini. Keresahan Ya. karena dulu pas waktu mahasiswa saya kan menjabat sebagai presiden mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta. Kemudian Jangan salah satu universitas apa di ini daerah Universitas keterbukaan. Institut Teknologi PLN. Oh, Institut Teknologi PLN. Kenapa takut ikatan dinasnya dicabut? Enggak. Enggak sih Bang. Jadi Enggak, ya keresahan kan? teman-teman Oke. itu bahwa ya hari ini bahkan dari dulu sampai hari ini kebebasan berpendapat Iya. itu sangat terbatas. Makanya dengan adanya Amin yang mempunyai program kebebasan berpendapat dan tidak akan mengkriminalisasi orang berpendapat bebas, itu sebagai acuan dasar saya untuk mendukung Amin. Dan Oke. hari ini saya fokus ke positive campaign dan bahkan negatif campaign supaya anak-anak muda ini lebih cerdas tentunya. Oke. Di Host Center tentunya. Oke, walaupun dia tidak menjawab pertanyaan saya, nggak apa-apa, kan bebas makanya kita bebas. Tapi sebelum saya ini ada orang bilang saya kecewa sama Anies gara-gara tolak IKN. Ya, Anda kan sudah debat tuh
Coba apa yang Anda sampaikan kemarin? Iya, prosesnya adalah mengkaji ulang, gitu. Iya. Mengkaji ulang IKN ini sehingga bisa terdistribusi, mengangkat kesetaraan, terus juga pemerataan yang ada di Enggak, Indonesia. bantah dulu. Tidak benar Anies tolak IKN Tidak gitu. benar Anies tolak IKN, Oke. tapi yang benar Ya. adalah mengkaji ulang melalui kajian akademik, kajian teknokratis yang punya prinsip-prinsip penyetaraan dan juga pemerataan untuk Indonesia. Ini bukan tentang 1-2 orang, tapi ini tentang 270 juta orang, 450 triliun anggaran itu mau dipakai apa? Ini. Nah, hari ini kita pengen Udah mirip mengkaji Anies ulang. ngomong cara ngomongnya ini ya. Kelihatan. Udah lama kayaknya bergaul sama Anies Baswedan ya. Ya, amin. Jadi sahabat daerah sekalian, tidak benar Anies tolak IKN. Yang ada adalah semua program pada masa pemerintahan sekarang tentu akan dievaluasi. Betul. Yang baik dilanjutkan, yang tidak baik diperbaiki kalau mungkin, yang buruk ditinggalkan. Kan begitu. Itu sunatullah sudah pasti kan. Oke, kita balik ke perempuan lagi. Jangan kemana-mana. Aku ya, tinggal aku ya. Oke. Vina kemana tadi Vina? Vina lagi ke toilet. Nah, oke. Ini si cantik dari Gua Hantu ya. Kemarin sempat juga diundang di RH Channel. Iya. Apa yang Anda rasakan setelah kemudian menjadi jubir dan kemudian tampil di RH Channel juga? Yang aku rasakan mungkin sangat bahagia ya Bang ya, karena Followersnya setelah naik gak tuh followersnya? setelah aku ikutin kontennya, setelah aku ikut dari konten Abang itu banyak yang follow aku, ya followersku nambah berapa? 300. Oke, luar biasa. Lumayan ya, makasih Bang Refli udah undang Oke. aku. Setelah aku jadi jubir mungkin aku sekarang lebih suka mengajak orang-orang yang contohnya di TikTok kayak gitu untuk menyampaikan visi misinya Pak Anies, rekam jejaknya Pak Anies, apa aja yang udah dia lakukan selama menjabat di Jakarta. Saya baru aja intip-intip TikToknya tadi kan. Oh, begitu saya buka TikTok ternyata ada Wulan ya. Iya. Namanya masih Wulan Sari Muhtar kan masih ya? Masih dong. Oh, Bang siapa Sari tahu Mokhtar. baru 3 hari berpisah kita udah berubah namanya ya. Enggak dong Bang, aku masih tetap Oke. Wulan Sari Mokhtar. Dan aku Oke. selain jadi jubir itu aku juga jualan. Jualan. Oke. Kosmetik. Oke, jadi sobat daerah sekalian penting juga ya. Kita tidak boleh hanya sekedar ikut dalam kegiatan yang temporary, tapi juga harus ada masa depannya. Jadi mulailah jadi entrepreneur dan lain sebagainya. Move forward, man. Sini dong. Ini disuruh maju nyuruh orang lain dia. Tapi keren ya. Usia 17 tahun. 17 tahun. Kelahiran Kelahiran 2006 di Jakarta. 2006 di Jakarta Tanggal 21 Agustus. Leo. tanggal 21 Agustus ya. Leo ya. Iya, Leo. Jadi 21 Agustus itu ya mirip-mirip kalau pemain bulu tangkis itu Mia Audina 22 Agustus kalau nggak salah. Kalau hakim MK ya kira-kira 20, 21, 22 Agustus aja asal dicek ya. Siap. Gitu. Nggak ada apa-apa hubungannya, nggak ada hubungannya. Jadi kawan Akmal ya. Kemal. Oh Kemal, luar biasa ya. Ini menurut saya luar biasa karena Anda kemudian ditunjuk jadi jubir Amin ketika Anda usianya baru 17 tahun dan baru kelas Kelas 12 SMA. kelas 12 itu kelas berapa ya? Kelas 3. Kelas 3 ya, berarti kelas 3 dan kemudian ini semester Semester kelima ya. Semester Oke. Om maaf, izin meluruskan, saya bukan ditunjuk tapi saya mengajukan diri. Oke, wah ini jujur ini. Jujur ya. Saya mengajukan Sama diri ditunjuk sebagai dan juri mengajukan diri itu Iya. anak muda itu harus merebut kesempatan. Iya. Tidak Ada boleh pengalaman menunggu organisasi. kesempatan. Iya, Justru saya lebih apresiasi lagi. Karena kalau cuma ditunjuk kan pasif, tapi kalau mengajukan diri dan kemudian Anda diterima, keren. Anda ketua OSIS di sana, bukan? Bukan Om, saya bagian dari MPK nih, ada ketua MPK-nya. MPK itu apa? MPK itu Majelis Permusyawaratan Kelas. Oh, tak pikir masyarakat pencinta Anies Baswedan bukan ya? Itu legislatifnya di Oh, kakak Anies. Oke, tolong Anda sampaikan unek-unek Anda mengapa Anda kemudian mengajukan diri sebagai jubir dan mengapa Amin? Jadi unek-unek saya itu terkait dengan pendidikan yang masih kurang kualitasnya, lalu distributifnya tidak merata. Itu menjadi permasalahan yang utama kenapa saya harus memilih Anies. Karena kan kalau misalkan kita melihat Muhammad Anies Rashid Baswedan, dia sudah pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dia juga sudah memiliki pengalaman yang kompeten terhadap pendidikan. Nah, ini menjadi tolak ukur saya untuk menilai bahwa Anies Rashid Baswedan adalah tokoh yang bisa membawa
bahwa pendidikan ini bisa meningkatkan kualitasnya, bisa ditingkatkan distributifnya secara merata bahkan keren. hingga ke Papua. Saya tanya, Anda bayaran nggak waktu di SMA 65? Oh enggak om, Om. Gratis ya? bang. Bang dong. Bang dong. Om. Bang Refli Harun siap. Bang RH. Ah gitu, jadi saya agak muda juga ya kan? Oke Bang RH. Ya, tapi nanti ketemu Anies jangan bilang Bang Anies ya, disemprit nanti. Nggak apa-apa juga ya. Jadi Anda nggak bayar di sana ya? Bayar maksudnya? Ada nggak bayaran pungutan-pungutan? Kan Oh nggak ada. ada wajib belajar 12 tahun. Iya. Dan itu free semua ya maksudnya? Free semua. Oke, itu yang paling penting, memastikan bahwa pendidikan itu memang bisa diakses oleh semua kalangan dan tidak perlu bayar. Benar. Nah, itu zaman Anies ya gitu ya. Jangan Soalnya kan dulu kan ada kalau masuk SMA favorit bayar ya kan? Bayar sekian. Tapi sekarang kayaknya nggak ada lagi. Ayo kamu move forward lagi. Sini. Ini temannya ini. Iya. Oke. Kelas berapa sama kelasnya? Sama. Kita Kamu jangan duduk. Saya udah berdiri begini kamu duduk. sama, kita kelas 3. Oke, sana sini lagi. Nah, jangan jauh-jauh. Nah. Jadi kamu kelas 3 juga? Iya, kelas 3. Oke. Sama mengajukan diri juga? Sama, kita berdua mengajukan diri karena waktu itu kan kita melihat ya kesempatan politik untuk Bisa nggak anak agak muda. maju sedikit lagi biar saya tidak ngejar-ngejar kamu. Begitu saya mendekat dia mundur-mundur dia. Ya kan? Ini mau saya pegangin nggak Bang? Iya. Mau gantian nggak pegang? Nah, boleh juga ini. Ya, ini Nah, sini. ini baru yang namanya tahu diri, ya kan? Nah, Abang masuk. Nah, enggak Oh, usah masuk ya. Siap. Jadi apa yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini? Oke, karena aku melihat ya di kalangan pelajar itu sekarang tuh masih banyak yang apatis atau buta politik gitu loh Bang. Karena kita mengajukan diri karena pasti orang-orang kan pasti ngelihat ya kayak pelajar kok aktif politik buat apa sih? Nah, awal keresahan kita tuh di situ. Kita tuh pengen para pelajar tuh juga bahwa ngerti dan melek politik gitu loh. Nah, kenapa sih kita harus melek politik? Kebijakan dan lain-lain kan diambil oleh sifat dan keputusan politik. Jadi kita tuh nggak boleh apatis, nggak boleh golput dan lain-lain dan kita harus menyumbangkan suara politik kita seperti itu. Oke, keren ya. Jadi from the beginning dari muda Iya. sudah terlibat dalam politik. Karena politik itu bukan barang sekedar, haram. iya. Yang haram itu kalau Anda masuk politik korupsi itu Nah, haram. itu haram. Kalau kita kan masuk jalur politik lurus. kemudian Anda mengambil hak orang lain itu haram. Itu haram. Tapi masuk politik untuk kebaikan masyarakat itu justru Yang bagus. harus Iya. ya. Dan para Oke, pelajar good, harus good, dimulai good. dari sekarang. Oke. Nah, ini satu lagi. Mana Vina? Belum ada Vina. Ini teman saya berkali-kali dia ya kan. Saya tidak mau tanya, kamu ngomong aja sendiri makanya. Mau nyampaikan apa? Oh, ya tentunya alhamdulillah Bang Revi, terima kasih buat teman-teman Jubir juga nih, seneng hari ini kita kumpul bareng bersama anak-anak muda hebat dari seluruh kalangan ya, ada anak SMA, ada mahasiswa, ada pengusaha, dan profesi lainnya, ada juga psikologi kan gitu. Makanya ini paket komplit lah pokoknya. Jubir Muda Amin tuh komplit, semua profesi ada, semua kalangan ada, jadi bersatu padu untuk memenangkan Anies dan Caimin. Nah teman-teman, tentunya kami harapkan masa depan Indonesia ada di tangan teman-teman semua, baik itu milenial, Gen Z. Pilihlah calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan hati kalian, karena 5 tahun ke depan ada di tangan kalian semua. Jangan sampai salah pilih. Kita harus menjadikan Indonesia lebih baik lagi, Indonesia lebih makmur lagi, lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kita harus menjadi raja di negeri kita sendiri. Oke, luar biasa ya. Kita harus menjadi raja, tapi tanpa politik dinasti kan kira-kira begitu. Ya? Gitu. Ini viewersnya udah 890 Bang Revi. Oke, itu belum dikasih judul itu. Belum dikasih judul. Kalau saya ke Ulan, akan tambah banyak. Kita coba lagi. Ulang lagi. Ya, Ulan. Begini. Memilih Anies sama teman-teman yang lain juga ya. Ketika kita menunjukkan preferensi politik, itu kan kita akan dicap tuh seumur hidup tuh orangnya Anies dan lain sebagainya ya. Kalau bagi saya itu sudah selesai karena usia saya udah 50 tahun ke atas. Kalian tuh nggak takut tuh ketika kemudian wah dicap ini orangnya Anies dan lain sebagainya. Iya kalau menang, kalau kalah gimana? Tapi saya nggak mau bicara kalahnya, tapi ketika Anda masuk politik lalu terafiliasi dengan satu capres dan itu akan dicap seumur hidup, ya kan? Jangan-jangan yang mau kerja pun jangan ini, yang mau minta beasiswa jangan dulu dan lain sebagainya karena Anda publicly sudah muncul, ya kan? Oke, silakan jawab.
Tapi agak dekat-dekat, jangan terlalu jauh. Nah, Kalau buat aku sendiri sih nggak masalah ya bang, maksudnya aku mau dicap sebagai nantinya sebagai mungkin gara-gara aku masuk juru bicara ini terus nanti dibilangnya orang Pak Anies, aku nggak masalah sama sekali karena menurutku ya itu rezeki itu udah ada yang atur sama sekali. Kalau emang ya nanti susah cari kerja, aku yakin sih aku nggak bakalan juga susah cari kerja. Apalagi kalau misalkan Pak Anies yang dapat presiden, yang jadi presiden untuk maksudnya ya aku sih nggak bakalan susah. Jadi aku nggak masalah sama sekali. Nanti buat orang-orang yang di luar sana mau bilang itu tuh Pak Anies, ya ini orangnya Pak Anies, aku nggak masalah sama sekali, itu masa bodoh, aku nggak bakalan pikirin itu. Oke ya. Coba yang lainnya juga. Siapa? Rifka. Karena Rifka ini kan lagi kuliah psikolog lagi. Psikologi. Jangan datang ke psikolog itu, psikolog Anies deh. Psikolog pro Anies ya kan. Kalau aku sendiri singkat nggak takut sama sekali karena Pak Anies itu orang baik. Oke, luar biasa, tegas, jelas ya. Saya tidak takut karena Pak Anies orang baik. Betul. Ya. Saya tidak takut karena saya memperjuangkan value nilai. Betul. Nilai remains, orang bisa berubah ya. Jadi sepanjang Pak Anies atau Anies pegang value tersebut, kita akan tetap mendukungnya. Saya akan tetap mendukungnya ya kan. Siap. Yang lain? Saya tidak takut karena Pak Anies orangnya open minded Oke. dan lurus-lurus aja, jadi nggak masalah ketika baju saya jika dilihat orang lain saya orang Anies, saya tidak takut. Dan tidak menjadi masalah. Biasanya kalau ikut orang lurus orang takut biasanya. Karena orang ikut orang lurus itu takut biasanya. Kenapa? Karena bajingan semua yang lainnya. Tapi kita tidak ngomong seseorang ya. Iya. Kita bicara tentang gejala umum ya. Oke, sana. Silakan. Geser lagi. Oke, jadi di sini kenapa saya nggak takut untuk memperjuangkan Pak Anies sebagai presiden, karena Pak Anies adalah sosok yang bisa membawa perubahan Indonesia menuju kebenaran, yang tadinya di bawah ke atas, yang tadinya berkembang lagi, yang tadinya di atas semakin berkembang lagi, semakin meningkat lagi. Jadi buat apa kita harus takut dalam memperjuangkan kebenaran gitu. Ya, karena Anda meyakininya begitu ya. Iya. Kita tidak bisa mengatakan pasti, tetapi bahwa kita meyakini, kan boleh meyakini sesuatu. Boleh. Silakan jawab juga. Nah ini nih, kalau misalnya kata Pak Anies udah dituangkan di misi 8 jalan perubahannya di poin 8, memulihkan kualitas demokrasi. Nah ini tentunya yang ada pertanyaan-pertanyaan hari ini seperti ini. Nah, Pak Anies pasti mengubah. Nah ini yang perlu diubah. Karena hari ini kebebasan berpendapat, kebebasan memilih itu ada mempunyai rasa takut untuk anak-anak muda. Tapi insya Allah kalau misalnya Pak Anies jadi atau Anies Muhaimin, untuk isu-isu kayak gini udah nggak ada lagi teman-teman. Semuanya bebas berpendapat, bebas mengekspresikan diri untuk kebenaran. Oke, itu juga alasan saya kenapa mendukung Anies Baswedan sebagai YouTuber ya. Saya sebagai YouTuber dan juga pengajar, public speaker, saya berkepentingan untuk negara ini demokratis. Jadi ada freedom of speech ya. Oke. Ya. Kalau Anda gimana? Iya, ini soal proses, dan yang namanya proses pasti ada threat, ada opportunity, ada overthinking kalau kata anak zaman sekarang. Tapi ya nggak ada cara lain selain dijalanin. Ini alhamdulillah prosesnya so far baik. Kita punya lingkungan yang konstruktif. Kita tahu juga Pak Anies, Gus Muhaimin orang yang berjuang di jalan yang benar, ya kita dari bagian itu aja harusnya bersyukur. Soal lain ya insya Allah punya cerita atau skenario-nya yang udah lebih baik buat kita. Oke, ya sobat era sekalian, itu saja ya. Kita tadi menunggu Vina sebenarnya, tapi rupanya Vina ada kerjaan keluar dia. Cukup ya. Kira-kira Vina mau masuk dia? Enggak. Kalau masuk saya akan tanya terus ya. Oke. Kok main bisik-bisik segala? Luar biasa. Era keterbukaan begini kita tidak boleh bisik-bisik ya. Yang ada adalah kalau Anda mau berkomentar silakan, kalau tidak apa-apa ya. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. Oke. Kan Indonesia.